Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama datang ke rumah Tuhan. Mari kita akan buka ibadah pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita akan buka ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Ia setia terhadap perbuatan tangannya dan tidak pernah meninggalkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan kembali izinkan untuk setiap kami datang ke rumah-Mu untuk bersama-sama membawa setiap kehidupan kami, membawa hati kami untuk kami persembahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang mungkin kami sadari atau tidak kami sadari Tuhan, kami lakukan di sepanjang minggu ini. Ampunilah kami Tuhan, sehingga ketika kami meninggikan nama-Mu melalui setiap pujian, melalui setiap penyembahan dan melalui pemberitaan firman-Mu, kami layak untuk menerimanya Tuhan. Bapak, kami menyerahkan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini untuk setiap pelayan-pelayan-Mu juga Tuhan, biar Tuhan yang mengurapi setiap kami, melayakan setiap kami, sehingga melalui ibadah hari ini Tuhan, kami dapat mendengar setiap pesan Tuhan untuk setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga kami yang lain, saudara kami yang lain mungkin masih dalam perjalanan, biar Tuhan menyertai dalam perjalanan sehingga tiba di rumah Tuhan dengan tanpa kurang satu apapun dan dapat bersama-sama meninggikan nama-Mu di rumah Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya dong. Tangan boleh terangkat tapi jangan lupa senyum. Coba kasih senyum kanan kirinya, lempar senyum dulu. Depan belakang minimal 10 orang yang saudara senyumi hari ini. Sebelum kita mulai pujian. Yes. Saya yakin ini senyum sukacita untuk memuji menyembah Tuhan, amin. Amin. Bukan cuma sekedar kita menyambut long weekend, tapi kita mau memuji nama Tuhan dengan sukacita, amin. Amin. Sekali lagi lambaikan tangan yang siap buat memuji nama Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Kita mau serukan namanya, kita mau memuji nama Tuhan. Wah. Katakan Tuhanku, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Saya mau dengar suaranya, come on semua. Serukan namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku, come on. Serukan namanya, Yesus
Nama di atas segala nama. Hanya Yesus yang pantas kita serukan namanya. Haleluya. Saya mau kita semua dengan suara keras. Come on, let's sing this song. Serukan namanya. Sing. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dan Bisa lebih keras dari ini. Come on, kau dua. Come on. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Siapa? Sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, Yesus nama di atas segala nama. We will praise you, God. Hallelujah. Siapa yang mau terus bersuka cita, angkat tangannya boleh dong. Berikan kemuliaan dan sorak-sorai buat Tuhan kita. Karena Dia yang selalu ada bersama kita. Amin. Dari hari ke hari tak pernah terbantahkan. Karena apa? Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari
Padamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Hey, haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang hebat Tuhan, Allah yang ajaib. Nama yang pantas kami serukan Tuhan. Karena kesetiaan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Kami gak ragukan Tuhan. Karena kasih-Mu gak pernah berakhir buat kami. Kau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan biar saat ini ya Tuhan kami bawa hati kami. Mari Tuhan Kau selidiki setiap hati kami Tuhan. Kami ingin mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan. Haleluya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Kita mau katakan sama-sama. Telah kulihat sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Boleh kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Selidiki lihat hati kami Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu, gak pernah habis Tuhan. Tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau setia Tuhan. Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu gak pernah habis ya Bapa. Hari ini kami mau setia Tuhan. Haleluya. Mari kita mau angkat tangan kita. Kita mau angkat hati kita pada Tuhan. Katakan sama-sama. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kasih-Mu gak pernah berakhir Tuhan. Dan biar hari ini ya Tuhan, ini menjadi komitmen kami. Kami mau mengasihi Engkau juga Tuhan, dengan segenap hidup kami Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau pegang firman-Mu, pegang perintah-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi jiwaku. Mari katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Boleh kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari angkat hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan lebih lagi kita mau nyanyikan lagu ini, katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita angkat tangan, kita angkat suara, kita katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Katakan sekali lagi. Menyenangkan
Haleluya Yesus. Tuhan, biar hidup kami berkenan sepenuhnya bagi Engkau Tuhan. Tuhan, biar hidup kami bisa Engkau pakai Tuhan buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar hari ini Tuhan, ini jadi janji kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi ya Bapa. Mau mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan. We thank you for your love, for your unending love. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau berikan yang terbaik yang kami bisa berikan Tuhan. Biar kiranya kami bisa memberikan dengan ketulusan, dengan kerelaan hati kami. Inilah yang terbaik yang bisa kami berikan. Dan biar semua yang terkumpul ini ya Tuhan, bisa Kau pakai untuk perluasan kerajaan-Mu. Dan nama-Mu semakin dipermuliakan di atas muka bumi. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan saudara, keluarga besar Gereja Rehoboth bersuka cita karena ditambah dianugerahi 2 orang anak kembali ya, yang akan menerima yang akan diserahkan ya pada Tuhan. Seperti saudara tahu bahwa Gereja Rehoboth tidak membaptis anak-anak karena di firman Tuhan di Alkitab menulis bahwa anak-anak datang kepada Tuhan bukan untuk dibaptis, tetapi untuk diserahkan kepada Tuhan, dan Tuhan memeluk dan memberkati anak-anak itu. Firman Tuhan berkata demikian. Ini kata Yesus sendiri, biarlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara, jelas. Firman Tuhan berkata jelas sekali bahwa anak-anak itu diserahkan, bukan dibaptis. Dan kalau kita sebagai orang tua sudah menyerahkan anak-anak kita ke dalam tangan Tuhan, maka jangan sekali-kali membawa anak-anak itu kepada orang-orang pintar, tanda kutip, kepada kuasa gelap apabila anak itu dalam keadaan sakit atau apa juga. Karena tangan Tuhan lebih berkuasa, amat berkuasa untuk menolong anak-anak kita yang sudah ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Apabila anak itu sudah berumur 1,5-2 tahun, saudara bisa bawa ke sekolah minggu, Victory Kids, dan di sana ada guru-guru yang akan mengajar kepada anak-anak kita siapa Yesus itu, bagaimana caranya supaya kita selamat, yaitu dengan percaya pada Tuhan. Tiap minggu ada sekolah minggu, ada Victory Kids, kebaktian Victory Kids. Tetapi memperkenalkan Yesus kepada anak-anak bukan hanya tugas dari guru sekolah minggu. Terutama tugas itu adalah di tangan orang tua. Orang tua yang harus memperkenalkan dia kepada Yesus untuk mendapat keselamatan. Karena kita berjumpa dengan anak-anak kita satu hari 24 jam. 24 jam, saudara. Kalau ke sekolah minggu paling 2 jam sampai 3 jam atau sampai 4 jam. Tapi orang tua itu satu hari 24 jam.
Jadi tugas untuk memperkenalkan Yesus sebagai Allah kita dan Juru Selamat itu adalah terutama tugas orang tua dan dibantu oleh guru-guru sekolah minggu. Sebab itu pada hari yang berbahagia ini kita akan menyaksikan bersama-sama dua anak kita yang baru lahir, yang sudah lahir, yang akan diserahkan pada Tuhan, yaitu setelah saya sebut harap maju ke depan ya. Anak Leonhard Hendrik Setiadi. Nama ayah Leonardus Henry Setiadi dan ibu Shirley Melisa. Silakan. Kedua, saya undang anak Darren Liam Rahadi. Darren Liam Rahadi dengan orang tua Christian Otavian dan ibu Angelia Cahya Putri. Ya, mari saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk anak-anak yang ada di depan. Mari saudara kita nyanyi Kuserahkan sambil mengangkat tangan kita untuk memberkati anak-anak yang ada di depan. Kuserahkan anakku pada Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini hamba-Mu menyerahkan anak Darren Liam Rahadi ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Dan mulai saat ini dia adalah milik Tuhan. Dia dalam tangan Tuhan, dan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa akan memelihara anak ini mulai sekarang. Sampai berapa lama dia ada dalam dunia ini, dia boleh menjadi berkat. Dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menjadi anak yang sungguh-sungguh menghormati orang tua, menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Keberkati kedua orang tuanya, beri hikmat dari surga, sehingga boleh mendidik, menjaga anak Darren ini menjadi anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami hamba menyerahkan juga untuk anak Leonard Hendrik Setiadi ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, mulai sekarang dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, anak Leonard ini hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan mulai sekarang dia dalam penjagaan dua tangan yang amat berkuasa, melebihi dari kedua orang tua untuk menjaga kepadanya. Beri hikmat pada kedua orang tua
untuk mendidik anak Leonard ini menjadi anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dimanapun dia berada, dan melalui hidupnya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur kalau kami mendapat berkat Tuhan, dan kami boleh menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan, dalam penjagaan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengar doa sembahyang kami ini, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan. Keluarga besar Rehoboth bertambah lagi, ya, bertambah lagi 2 orang. Kita bersyukur akan hal itu, dan sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan dan juga untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami, khususnya dalam 1 minggu ini Tuhan telah memberkati kami dengan sangat baik Tuhan. Kami mengucap syukur akan hal itu, dan biarlah Tuhan ajarlah kami untuk kami selalu memaknai setiap berkat yang datang ke dalam kehidupan kami, dan kami menggunakan berkat itu dengan takut akan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah izinkan kami untuk kami dapat mengelola persembahan ini untuk pekerjaan tangan-Mu di gereja ini maupun di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Bapak, kami juga sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan buka setiap hati kami, untuk setiap kami memiliki hati dengan tanah yang gembur, hati yang siap diberikan benih firman Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan hari ini, bukan hanya sebuah rutinitas mingguan yang kami lakukan Tuhan, tapi benar-benar kami menerima pesan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Tuhan, layakanlah dan mampukanlah hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada. Biarlah melalui hamba-Mu ini Tuhan dapat menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada setiap jemaat yang ada di tengah-tengah gereja ini Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya? Benar-benar luar biasa. Ya, saya harap kita semua benar-benar dalam keadaan yang luar biasa karena kita punya Allah yang besar. Ya. Saya membuka sebuah pendaftaran. Saat ini saya membuka sebuah pendaftaran buat kita semua di tempat ini. Pendaftarannya adalah siapa yang mau daftar untuk mengalami kematian lebih dulu. Ada? Saya sekarang punya formulir siapa yang mau mengalami kematian. Saya aja 1 jam lagi, kasih waktu 1 jam lagi buat pamit sama keluarga, sama anak. Ada yang mau? Ada yang mau ngisi formulir itu? Nggak ada ya? Ini ada atau enggak? Atau malu-malu? Nggak ada? Nggak ada ya, setiap kita pasti pengen umur panjang. Setiap kita pengen umur panjang. Nah, hal yang serupa juga kita temui di luar. Di luar sana orang-orang menganggap bahwa kematian itu merupakan akhir segalanya. Kalau kita mati, kalau kita meninggal, maka selesai semuanya. Kematian itu seperti balon sabun gitu ya. Saya gambarin balon sabun waktu ditiup itu kehidupan, tapi waktunya habis pecah gitu aja dan semua selesai begitu saja. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kenapa? Karena ketika kita mengalami kematian, ketika kematian datang ke dalam kehidupan kita,
maka kita tidak bisa lagi melakukan apapun. Kita tidak bisa lagi menikmati berkat Tuhan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, orang-orang sangat menghindari yang namanya kematian. Bahkan hal yang seperti ini pun terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, orang-orang berpikir bahwa semuanya sudah selesai. Semuanya sudah berakhir. Bahkan hal ini pun terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita melihat di dalam Injil bagaimana pada saat itu murid-murid Yesus begitu kelimpungan, begitu panik, begitu takut. Kenapa? Karena pribadi orang yang selama ini bersama-sama dengan mereka ternyata mengalami kematian. Mereka menganggap bahwa Allah sudah kalah melalui kematiannya di kayu salib. Bahkan kalau kita lihat murid Yesus yang cukup terkenal yaitu Petrus sendiri, kita lihat ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita lihat Petrus kembali ke pekerjaannya yang dulu, menjadi seorang nelayan. Bapak Ibu, seperti yang Patri minggu lalu sudah katakan, kematian itu dijauhi semua orang. Tetapi Yesus malah menghampiri salib. Yesus menghampiri kematian itu. Itu sesuatu hal yang cukup luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Dan pada hari ini kita akan sama-sama melanjutkan perkataan Yesus di atas kayu salib dan hari ini kita masuk ke dalam perkataan yang ke-6. Mari kita akan buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Yohanes 19. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya masing-masing, saya akan bacakan ayat ini bagi kita semua. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, dalam perkataan Yesus yang ke-6 ini, di dalam perkataan sudah selesai ini, kalau kita perhatikan di dalam bahasa aslinya, kata sudah selesai itu memiliki dua asal kata yang berbeda. Yang pertama, boleh di next. Ketika pada zaman dulu, ketika orang bilang sudah selesai, itu bukan hanya tetelestai. Mungkin selama ini kita hanya tahu sudah selesai berarti tetelestai. Tapi di dalam bahasa aslinya, sudah selesai itu pada zaman dahulu, ketika orang bilang sudah selesai itu ada dua, yaitu tetelestai dan eteluson. Apa yang membedakan kedua ini? Tetelestai adalah sebuah pekerjaan, sebuah tindakan yang sudah dilakukan dan hasil dari tindakan itu masih bisa dirasakan sampai selamanya. Sedangkan eteluson adalah sama-sama tindakan tapi hasilnya, rasanya itu hanya selesai pada saat itu. Misalnya Bapak Ibu makan kenyang ya saat itu aja gitu. Nggak mungkin Bapak Ibu sekarang makan, saya mah selama saya di dunia kenyang terus, nggak ada kan? Itu eteluson. Nah, ketika Yesus di kayu salib, dia bilang sudah selesai. Yang Yesus katakan bukan eteluson, tapi dia mengatakan tetelestai. Itu memiliki arti bahwa apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib itu tidak hanya berhenti dampaknya pada saat Yesus mati, tetapi kematiannya itu berdampak sampai selamanya.
Boleh di next. Dan kita akan melihat sekilas di dalam kehidupan orang-orang Yahudi, kata tetelestai ini biasa mereka gunakan. Jadi kata tetelestai ini bukan hanya diperkatakan oleh Tuhan Yesus saja, tapi ini menjadi kata yang dipakai juga dalam kehidupan sehari-hari. Sudah selesai. Nah, di sini saya mencantumkan ada 4 yang biasa digunakan kata tetelestai ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam kehidupan imam besar, pelayan, pedagang, seniman. Sebenarnya masih banyak yang lain. Tapi saya hanya memberikan penggambaran kepada 4 bagian pekerjaan ini. Ketika seorang imam besar, kita masuk dulu ke dalam bagian yang pertama, imam besar, ketika ada orang Yahudi pada saat itu datang ke Bait Allah, pada saat itu kan mereka membawa persembahan, membawa domba, membawa merpati. Ketika mereka mau membawa persembahan itu, maka yang dilakukan bukan dia persembahkan sendiri, tapi dia mempersembahkan apa yang dibawa itu dan diberikan kepada imam besar. Jadi dia bawa domba, kasih ke imam besar. Nah, yang dilakukan oleh imam besar itu bukan langsung mempersembahkan apa yang dibawa oleh orang Yahudi pada saat itu. Tapi yang dilakukan oleh imam besar adalah dia memeriksa dengan sangat detail sesuai dengan peraturan yang dianjurkan hewan itu boleh dipersembahkan atau tidak. Kita tahu semua kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Nah, ketika imam besar itu sudah memeriksa misalnya domba itu sesuai spesifikasinya sesuai dengan korban yang boleh dipersembahkan kepada Allah, maka imam besar ini akan datang kepada orang yang mempersembahkan itu dan bilang tetelestai. Artinya bahwa persembahan korban yang kamu berikan itu sempurna dan diterima, bisa dipersembahkan kepada Allah. Yang kedua, tetelestai dalam pelayan. Seorang pelayan ketika dia diberikan tugas oleh tuannya dan pelayan ini sudah menyelesaikan tugasnya, maka pelayan ini akan mengatakan tetelestai. Artinya apa? Artinya bahwa pelayan ini saya sudah melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada saya dan saya sudah melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Yang ketiga, kepada pedagang. Kata ini juga terjadi dalam pasar pada saat itu, jual beli gitu. Pasar. Ketika seorang pedagang buka lapak gitu ya, buka lapak, dia jual. Nah, ketika dia barang yang dia jual itu ada yang mau beli, terus akhirnya deal harga gitu, biasa gitu ya, kayak di pasar. Berapa ini? 15, 10 we tuh, nggak bisa 13, 12 we tuh gitu. Ketika sudah deal, gitu, oke, 13.000. Nah, ketika itu sudah deal, di saat itulah pedagang itu akan bilang tetelestai. Artinya sudah ada persetujuan jual beli antara pedagang dan pembeli dengan harga yang sudah dibayar lunas dan dia bersukacita akan hal itu. Dan yang terakhir seorang seniman. Pada saat itu kan masih banyak sekali seniman-seniman. Ketika seorang seniman selesai melakukan lukisannya ataupun memahat patung, gitu. Pada situ kan banyak seniman-seniman yang memahat patung, bukan hanya lukisan. Ketika seniman ini selesai mengerjakan, lalu yang dia lakukan dia mengamati. Oh ini sudah sesuai belum ya, ini udah pas, ini udah pas. Dan ketika dia sudah mengamati lukisan atau pahatannya dan dia bilang selesai, maka dia akan mengatakan tetelestai. Artinya bahwa tidak ada lagi yang perlu dilakukan, tidak perlu lagi ada yang ditambahkan terhadap karya seni yang sudah dia buat. Semuanya sudah selesai dan sudah sempurna. Jadi itu sekilas penggunaan kata tetelestai di dalam keadaan pada saat itu. Pada saat keadaan orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah hari ini, boleh di next slide.
kita akan bersama-sama membahas dua bagian mengenai perkataan Yesus sudah selesai. Yang pertama kita akan sama-sama melihat apa sih makna perkataan Yesus ketika dia bilang sudah selesai. Dan bagian yang kedua kita akan melihat apa implikasinya bagi kehidupan kita saat ini. Mari kita akan masuk ke dalam bagian yang pertama, kita akan masuk ke dalam apa makna perkataan Yesus ketika dia mengatakan sudah selesai. Yang pertama, ketika Yesus mengatakan sudah selesai, itu berarti bahwa tergenapi seluruh nubuatan penyelamatan Allah. Ketika Yesus di kayu salib, kita sudah mengikuti perjalanannya sampai akhirnya disalib, dan pada hari ini kita akan membahas mengenai ketika dia mengatakan sudah selesai. Dan ketika Tuhan bilang di kayu salib sudah selesai, itu berarti bahwa sudah tergenapi semua nubuat penyelamatan Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu semua kisah tentang bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Ketika di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa, Tuhan tempatkan mereka di Taman Eden. Lalu Tuhan bilang semua boleh kecuali satu pohon yang ada di tengah itu. Tapi pada akhirnya kita tahu semua Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, dan yang terjadi setelah itu adalah kita tahu semua bahwa Adam dan Hawa diusir oleh Allah keluar dari Taman Eden. Dan ada hal yang menarik di dalam Kejadian 3 ayat 15, jika kita perhatikan bersama, saya akan bacakan ayat ini, Kejadian 3 ayat 15. Di sana firman Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan hal ini, saya menemukan bagian ini. Ternyata ketika Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, Allah memberikan janji penyelamatan untuk manusia itu kepada Adam dan Hawa. Yaitu dengan mengatakan, keturunanmu akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu Saudara, jika kita lihat di dalam perjanjian lama, itu terdapat 351 nubuatan tentang Mesias. Jadi kalau kita baca dari Kejadian 3 ayat 15, Kejadian 3 ayat 15 itu gitu, dari kejatuhan manusia itu sampai akhir perjanjian lama, kita akan menemukan ada 351 nubuatan tentang Mesias. Itu mencakup kelahiran seorang Mesias, itu mencakup pelayanan seorang Mesias, penyalipan seorang Mesias, bahkan kematian dan kebangkitan Mesias itu sudah ada di dalam bagian perjanjian lama itu. Dan ketika Yesus berkata sudah selesai, pada saat itu Yesus sedang berkata mengenai janji Allah di Taman Eden, bahwa Dia akan memberikan penyelamat bagi manusia. Janji Allah di Taman Eden diturunkan pada keturunan Adam, dinubuatkan dalam semua kitab perjanjian lama. Dan ketika Yesus berkata sudah selesai, semua itu telah digenapi melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Makna kedua perkataan Yesus mengenai sudah selesai adalah bahwa sudah selesai misi utama dari inkarnasi Yesus ke dalam dunia.
Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berkata sudah selesai, maka pada saat itu Yesus sedang mengacu kepada misi dari inkarnasi Allah menjadi manusia datang ke dalam dunia selama 33,5 tahun. Dan perkataan sudah selesai itu Yesus katakan, ia ingin mengatakan bahwa ia sudah menyelesaikan tugas Allah Bapa kepada dirinya untuk menyelesaikannya dengan baik. Kematian Yesus di kayu salib sudah diselesaikan dengan sangat baik. Misi utama dari inkarnasi Yesus, dari kedatangan Yesus ke dalam dunia, dia datang untuk menyelamatkan umatnya. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka, dari kuasa iblis, dari perhambaan dosa. Dan selain itu, melalui inkarnasi Yesus juga itu menjadi sebuah jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka di saat yang sama, di saat itulah maka manusia menjadi musuh Allah. Manusia menjadi seteru Allah. Tetapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, itu kembali merekatkan kembali hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita yang rusak, hubungan kita yang ada jarak antara kita dengan Allah, ketika Yesus mengatakan sudah selesai, di saat itulah hubungan kita dengan Allah kembali rekat, kembali dekat. Dan membuat manusia memiliki hidup yang kekal. Dosa membuat manusia masuk ke dalam maut, tetapi sudah diselesaikan oleh Kristus dan membuat manusia itu menjadi hidup. Bapak Ibu Saudara, itulah makna dari perkataan Yesus mengenai sudah selesai. Dan ketika kita sudah mengetahui makna perkataan Yesus mengenai sudah selesai, kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu apa implikasi bagi kehidupan kita saat ini. Setelah mengetahui makna perkataan Tuhan Yesus mengenai sudah selesai, lalu implikasi apa yang dapat kita lakukan saat ini? Implikasi yang dapat kita lakukan adalah hidup kudus. Mungkin hidup kudus ini menjadi sesuatu yang tabu bagi kita, mungkin menjadi sesuatu yang aneh bagi kita, gitu ya. Tetapi hari ini saya mau kita sama-sama belajar untuk memaknai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, khususnya mengenai sudah selesai. Implikasi yang dapat kita tarik dalam kehidupan kita saat ini yaitu hidup kudus. Kita sudah melihat melalui perkataan pertama sampai perkataan ke-6 pada hari ini, kita melihat begitu luar biasanya pengorbanan Tuhan untuk setiap kita saat ini. Tuhan dipermalukan, minggu lalu kita sudah mendapat penjelasan dari Patri, bagaimana salib itu bukan hanya berbicara tentang kematian, tapi juga dia diperlakukan dengan tidak manusiawi. Dia dipermalukan di depan umum. Itu yang sudah Yesus lakukan untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita menghargai dengan terus menjaga hidup di dalam kekudusan dan kebenaran Allah. Mungkin kita semua tahu beberapa tahun yang lalu, gitu, udah cukup lama, ada sebuah lagu rohani yang sempat booming gitu ya. Bahkan lagu itu sempat
dijadiin backsoundnya sebuah sinetron di salah satu stasiun TV di Indonesia. Gitu. Lagu itu bilang bahwa kita ditebus itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, tapi firman Tuhan berkata bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal. Perkataan sudah selesai artinya bahwa Allah yang maha besar itu, dia rela meninggalkan surga, rela datang ke dalam dunia, berinkarnasi dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba dan hidup, bahkan mati di kayu salib. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan, marilah menghargai dengan terus menjaga hidup kita di dalam kekudusan dan kebenaran Allah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu ketika mendengar perkataan ini, mungkin di dalam hatinya ada yang bertanya. Yang jadi pertanyaan, gimana saya bisa hidup kudus sedangkan setelah saya menerima Kristus, saya masih sering jatuh dalam dosa. Mungkin pertanyaan itu muncul ketika Bapak Ibu mendengar perkataan mengenai hidup kudus ini. Bagaimana saya bisa hidup kudus? Bagaimana saya bisa hidup kudus sedangkan setelah menerima Kristus saya masih sering jatuh dalam dosa? Bapak Ibu Saudara, di dalam iman Kristen kita percaya bahwa anugerah keselamatan itu bukan momen satu titik. Boleh di next? Ini pertanyaannya tadi, boleh di next lagi? Ya ini. Di dalam iman Kristen kita percaya bahwa anugerah keselamatan itu bukan momen satu titik. Jadi anugerah keselamatan itu bukan berbicara ketika kita percaya Tuhan, kita terima Tuhan, maka itu jadi sebuah tiket jaminan bahwa kita akan selamat sampai akhir hidup kita. Sekali lagi saya mau katakan, anugerah keselamatan bukan momen satu titik. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita terima Tuhan, lalu seolah-olah kita punya tiket. Oh, saya udah punya tiket kok, saya udah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya punya tiket, udah pasti hidup saya sampai akhir saya bakal selamat. Iman Kristen bukan seperti itu. Boleh di next slide. Iman Kristen percaya bahwa keselamatan adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Atau mungkin Bapak Ibu ada di tempat ini yang sempat mengikuti Biblical Night. Kita sedang membahas mengenai ini. Sana dikatakan Ordo Salutis. Jadi keselamatan itu bukan berbicara mengenai sebuah titik awal, tapi berbicara mengenai sebuah perjalanan kita bersama Tuhan seumur hidup kita. Sampai kita, waktu kita selesai di dunia ini atau Tuhan datang lebih dulu menjemput kita. Kurang lebih perjalanannya seperti ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan, itu anugerah pendahuluan, lalu kita diregenerasi, kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan pada akhirnya di bagian pemuliaan ini kita akan bersama-sama dengan Allah dan kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Allah. Jadi keselamatan bukan sebuah tiket, tetapi sebuah perjalanan hidup kita sepanjang hidup kita. Berapapun usia kita, Tuhan percayakan hidup di dunia ini, itu merupakan perjalanan keselamatan kita.
Ketika kita hidup, ketika kita menjalani kehidupan kekristenan kita, setiap hari kita mengalami pembaharuan. Disadari atau tidak, setiap kita, kalau saya tanya satu-satu, pasti ada hal-hal yang Tuhan ubahkan dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan perjalanan dari keselamatan itu. Perlu diingat Bapak Ibu, Allah itu kudus. Allah tidak bisa setitik pun, sekecil apapun, bersatu dengan yang namanya dosa. Oleh karena itu, ketika kita akan bertemu dengan Allah yang kudus, kita juga perlu menyamakan keadaan kita seperti Allah. Kita juga perlu kudus. Nah, proses untuk menjadi kudus itu merupakan perjalanan kehidupan kita setiap hari. Untuk Bapak Ibu yang mau memperdalam hal ini boleh nanti mengikuti Biblical Night karena masih pembahasan mengenai keselamatan ini. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita sudah mengetahui semuanya, yang menjadi pertanyaan buat kita semua di tempat ini adalah, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Boleh dijawab di dalam hati masing-masing. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Dan yang menjadi pertanyaan yang lebih penting adalah, selama itu, selama berpuluh-puluh tahun, atau mungkin ada yang baru pertama menerima Tuhan, sepanjang waktu itu, ketika kita menjadi orang Kristen, sudahkah kita menjadi orang Kristen yang memiliki komitmen untuk selalu menghargai pengorbanan Kristus? Sudahkah kita menjaga diri kita untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran Allah? Biarlah dua pertanyaan ini menjadi bahan perenungan kita hari ini. Sudahkah kita menjadi orang Kristen yang memiliki komitmen untuk terus di sepanjang kehidupan kita menghargai pengorbanan Kristus? Sudahkah kita menjaga diri kita untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran? Pertanyaan ini boleh Bapak Ibu ingat-ingat sambil Bapak Ibu melihat diri Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu Saudara masing-masing. Coba kita lihat ke dalam diri kita saat ini. Sudahkah? Sambil kita merenungkan hal ini, saya mau menunjukkan bahwa di dunia ini, boleh di next slide, ada dua jenis orang Kristen. Yang pertama, orang Kristen yang baik dan setia. Yang kedua adalah orang Kristen yang tidak bersungguh-sungguh. Orang Kristen yang baik, orang Kristen yang setia, itu adalah orang Kristen yang dia sudah menjadi hamba kebenaran. Dia sudah menghidupi kebenaran di dalam hidupnya. Dia sudah ditebus jadi orang benar, dia sudah hidup di dalam Kristus, dan semakin hari kehidupannya semakin seperti Kristus. Sambil contoh, misalnya kita semua di tempat ini sebagian besar sudah bekerja gitu ya, atau berbisnis. Ketika kita berbisnis, ketika kita bekerja, mungkin orang tipe yang pertama ini gitu ya. Orang yang pertama ini ketika dia bekerja, ketika dia berbisnis, dia begitu berjuang di kantor. Ketika orang lain melakukan dosa, ketika orang lain melakukan korupsi kecil-kecilan, ketika orang lain mungkin melakukan manipulasi-manipulasi yang orang lain lakukan,
Dan orang tipe pertama ini dia memilih untuk tetap tidak mengikuti temannya yang melakukan dosa. Orang tipe pertama ini dia berjuang meskipun dia harus dikata-katain sama temannya, kamu kok bodoh, kamu kok kenapa sih kayak gitu, ini ada kesempatan buat korupsi kecil-kecilan gak akan ketahuan. Tipe orang yang pertama dia tetap tidak melakukan hal tersebut. Dan bila ada di antara kita saat ini, kita masuk ke dalam kategori yang pertama ini. Kita merupakan hamba kebenaran yang baik dan setia. Kita sudah berjuang tetap memegang teguh kebenaran dalam kehidupan kita. Maka saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, tetaplah berjuang dan tetaplah terus untuk berkomitmen taat kepada Allah. Jangan menyerah. Tipe orang yang kedua, orang Kristen yang tidak bersungguh-sungguh. Dia sudah Kristen, dia pelayanan, dia ikut semua kegiatan gereja, dia ikut, tapi di dalam kehidupannya dia masih menyukai dosa. Mungkin buat anak-anak yang masih muda, yang masih pacaran, mungkin dia pelayanan, dia aktif di gereja, tapi cara pacaran mereka pacaran yang berdosa, pacaran yang gak benar. Atau yang bekerja, yang berbisnis, aktif pelayanan, aktif melakukan segala kegiatan gereja, tapi di dalam kehidupannya masih menyukai dosa. Masih bermain-main dengan dosa. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang masuk ke dalam jenis kedua ini, saya mau bilang, mari berhenti berdosa. Kembalilah kepada Allah. Kristus sudah mati di kayu salib supaya setiap kita semua di tempat ini menjadi manusia baru. Dan mungkin menjadi pertanyaan lagi, emangnya kenapa saya harus kembali kepada Allah? Kenapa saya harus berhenti melakukan dosa? Saya mau bilang, karena dosa adalah hal yang mengerikan. Memang ketika kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, minta ampun, Tuhan ampuni, ya Tuhan ampuni. Tapi saya mau menggarisbawahi hari ini bahwa jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, kalau saya ngelakuin dosa, saya minta ampun, Tuhan ampuni kok. Ya, 1 kali mungkin Tuhan ampuni, 2 kali Tuhan ampuni. Tapi kalau kita di tempat ini terus bermain-main dengan dosa, minta ampun ke Tuhan, minta ampun ke Tuhan, jangan sampai Tuhan menolak kita. Jangan sampai anugerah itu diambil dari kehidupan kita. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan perlu diingat, ketika kita melakukan dosa, ada konsekuensi yang harus ditanggung akibat perbuatan tersebut. Misalnya saya ambil contoh kisah mengenai Daud. Kita tahu semua Daud berzinah dengan Batsyeba. Berapa kali dia berzinah? 1 kali. Daud mengingini istri Uria, hanya 1 kali dia melakukan dosa, tapi kita lihat bahaya dan dampak yang terjadi akibat dosa yang dilakukan oleh Daud.
dosa itu menimbulkan dosa yang lain. Ketika Daud berzina dengan Batsyeba, kita lihat Daud merancangkan dosa berikutnya, yaitu dengan memanggil Uria pulang dari medan pertempuran. Uria pulang, kamu pulang ketemu istrimu, buat tidur sama istrinya. Tapi kita lihat ketika Daud memanggil Uria, Uria tidak pulang kepada istrinya, tapi Uria tinggal di istana. Dan mengetahui hal itu, Daud begitu ketakutan karena apa yang akan terjadi pada Batsyeba, gitu ya, karena hasil dosa yang dia lakukan. Pada akhirnya Daud merancangkan hal yang lain. Ketika rencana A gagal, dia buat rencana yang lain. Kita tahu semua, Daud merancangkan pembunuhan untuk Uria. Daud menempatkan Uria di posisi paling depan agar dia terbunuh. Kita lihat Bapak Ibu, dari satu kisah ini aja, dosa itu sangat berbahaya. Dan saya berharap kita semua di tempat ini tidak ada yang sampai melakukan hal seperti Daud. Hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah mulai renungan hari ini kita dapat menjadi seperti Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, saya boleh undang pemain musik maju ke depan. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini sebuah perkataan yang keluar dari seorang rasul yang sangat luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam ayat itu mengatakan, ia melatih tubuh dan menguasai semuanya. Ketika dia bilang melatih tubuh dan menguasai semuanya itu bukan hanya berbicara dia menjaga mulut, bukan. Tapi dia menjaga pikiran, dia menjaga mulut, dia menjaga hati, dia menjaga perilaku. Dia menjaga semua kehidupannya. Supaya apa? Supaya jangan aku sendiri ditolak. Mulai ini kita melihat Paulus terus melatih dan menguasai seluruh tubuhnya di sepanjang kehidupan dia. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai dia ditolak. Jangan sampai dia memberitakan Injil, dia membawa orang-orang datang kepada Tuhan, tapi hanya karena dia tidak bisa menjaga dirinya. Dia tidak bisa menguasai tubuhnya. Dia ditolak oleh Allah. Paulus terus berusaha dengan bimbingan Roh Kudus agar kehidupannya terus sesuai dengan jalan Allah. Sehingga pada akhir hidupnya, ia dapat hidup bersama-sama dengan Allah. Paulus telah melakukan bagiannya. Dia terus berusaha agar pada akhirnya nanti ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengatakan kepada dia, hai hambaku yang setia, marilah bersama-sama dengan aku. Bukan malah ketemu Allah, aku tidak mengenal engkau, pergilah. Pelajaran dari kehidupan Paulus inilah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak tahu berapa panjang usia kita di dunia ini. Tapi firman Tuhan hari ini datang kepada kita, jangan bermain-main dengan dosa. Teruslah hidup di dalam jalan Tuhan, hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam kekudusan. Mari saya undang buat kita semua untuk mengambil waktu sejenak. Mari kita duduk dalam posisi yang nyaman.
Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan kedua pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan ke dalam kehidupan kita. Selama kita menjadi orang Kristen, sudahkah kita selalu hidup dalam kebenaran dan kekudusan Allah? Sudahkah mari kita pejamkan mata. Kita tidak usah memikirkan teman tangan kanan kiri kita, depan belakang. Ini sekarang waktunya Bapak Ibu Saudara sama Tuhan. Mari kita memeriksa hati kita, memeriksa kehidupan kita. Sambil El Singer menyanyikan pujian ini, mari kita tetap dalam keadaan tenang. Mari kita tetap dalam keadaan pejamkan mata. Mari kita lihat hati kita. Mari kita lihat kehidupan kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Mari buka hatimu. Selidiki, nyatakan segala perkara. Jika ada di antara kita yang selama ini masih menyukai dosa, Singkapkan nyatakanlah di hadapan Tuhan. yang terselubung, Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih menyukai dosa, kalau kami masih belum melakukan kebenaran di dalam tangan Tuhan. terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Saya memberikan waktu 1 menit ke depan untuk Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Jika ada di antara Bapak Ibu yang masuk ke dalam kelompok pertama, orang Kristen pertama yang selama ini Bapak Ibu terus berusaha untuk hidup di dalam kebenaran, mari datang kepada Tuhan. Mohon kepada Tuhan terus berikan kekuatan kepada kita untuk terus melakukan hal tersebut. Atau jika ada di antara kita yang kita ada di posisi hamba yang kedua, kita sudah lama Kristen, tapi kita masih menyukai dosa, kita masih hidup di dalam dosa. Kita masih menikmati dosa-dosa yang dunia ini tawarkan. Jika kita ada di posisi itu, mari kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepadanya, dan buatlah sebuah komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau selesai dengan dosa-dosa dalam hidupku. Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, aku mau hidup
di jalan kebenaran-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami masih menikmati dosa-dosa yang dunia ini tawarkan. Ampuni kami kalau selama ini kami menyia-nyiakan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Pengorbanan yang begitu mulia. Ampuni kami Tuhan. Ubahlah kehidupan kami. Sehingga mulai saat ini kami menjadi hamba yang berkenan di hadapan-Mu. Menjadi hamba-hamba yang terus melakukan kebenaran dan kekudusan di sepanjang kehidupan kami. Jika orang itu adalah Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Jika Bapak Ibu berkomitmen untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu pujian yang terakhir tadi. Kita katakan, aku mau mengasihi Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa kita, dengan iman kita kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita ulangi pujian ini dari awal. Bapak Ibu yang menyanyikan, yang berkomitmen, kita kata-kata. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kita katakan, ku renungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya Bapak, inilah komitmen kami di hadapan-Mu. Kami mau mengasihi Engkau di sepanjang kehidupan kami. Kami mau merenungkan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu selama kami ada di dunia ini. Bila Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan kami, Roh Kudus terus mengingatkan kepada setiap kami. Ketika kami melakukan aktivitas kami, ketika kami bekerja, ketika kami berbisnis, ketika kami kuliah, ketika kami melakukan kehidupan kami sehari-hari. Biar Roh Kudus terus mengingatkan hal ini akan kepada kami. Sehingga kehidupan kami
dapat menjadi kehidupan orang Kristen yang berkenan di hadapan. Dan pada saatnya nanti kami akan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang telah datang kepada setiap kami pada siang hari ini. Biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kepada setiap kami akan kebenaran firman hari ini. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin serupa dengan Engkau. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara, dalam Pastor Corner bulan Maret ini, kita akan mendiskusikan tentang cara menemukan kedamaian dengan mengatasi luka-luka masa lalu. Pastor Corner pada bulan Maret akan diadakan pada hari Kamis, 14 Maret 2024, pukul 7 malam sampai selesai, dengan pembicara Pendeta Yakobus Runkat. Acara ini dilakukan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Saudara, kelas KOR akan kembali dimulai pada bulan Maret 2024 minggu yang ketiga. Segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti kelas KOR. KOR membership akan diadakan hari Minggu ke-1 dan ke-3. KOR Maturity 1 diadakan setiap hari Rabu ke-1 dan ke-3. KOR Maturity 2 diadakan setiap hari Senin ke-1 dan ke-3. KOR Ministry diadakan setiap hari Senin ke-2 dan ke-4. KOR Mission diadakan setiap hari Minggu ke-2 dan 4. Seluruh kelas diadakan melalui Zoom Meeting pukul 7 sampai 8 malam. Saudara dapat mendaftarkan diri melalui link berikut ini atau melalui QR Code yang disediakan. Shalom saudara, Biblical Night dalam seri The Order of Salvation akan diadakan di hari Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024 dengan judul Sanctification. Pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tahapan selanjutnya dari Ordo Salutis, yaitu pengudusan. Ini merupakan doktrin yang penting, karena berkaitan dengan karya Roh Kudus yang akan mentransformasi kehidupan orang percaya, sehingga mereka dapat menjadi serupa dengan Kristus. Beberapa materi yang akan dibahas adalah apa makna dan peran sanctification dalam Ordo Salutis dan juga aspek-aspek dari sanctification termasuk transformasi karakter, pertumbuhan spiritual, dan pemurnian hati serta pikiran. Pertemuan ini akan diadakan jam 7 malam via Zoom Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersatu, saling mendukung dalam doa. Kita mengangkat tangan, berserah kepada Allah. Doa pengerja, Minggu 17 Maret 2024, Open Gate pukul 11 siang, acara dimulai pukul 11.30. Mengundang seluruh pelayan dan hamba Tuhan, khususnya pelayan dan panitia Paskah.
Ya puji Tuhan saudara, pertama-tama saya mewakili kebaktian kaum wanita karena kami bersama-sama pergi ke Jogja dan Solo atas doa-doa yang sudah naikkan untuk perjalanan kami. Dan kami bisa merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, sukacita dari surga memenuhi rombongan. Kami berangkat dari gereja pada tanggal 4 hari Senin jam 6 pagi kira-kira kami berangkat, dan seperti saudara tahu kalau ke Jogja, ke Jawa Tengah itu sekarang sudah pakai semua jalan itu kita lalui adalah jalan tol. Dan saudara tahu dalam jalan tol itu biasanya kendaraan jalannya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tiba-tiba saudara di Cipali sana ya, sudah di tol Cipali sana, tiba-tiba kendaraan itu berhenti. Memang berhentinya tidak mendadak, kerasa derek gitu, terus berhenti sebelah kiri. Saya pikir ada apa ya? Pertama saya pikir mungkin bannya pecah. Benar saudara, setelah berhenti, driver dan kenek cepat keluar dari mobil dan mereka nggak muncul-muncul saudara. Kira-kira 2 jam, 1 jam setengah, 2 jam. Ternyata waktu kita bertanya, saya tanya, ternyata 2 ban pecah pada waktu itu. Nah saudara bayangkan kalau jalan cepat 2 ban pecah, itu kalau Tuhan nggak tolong, itu bus itu bisa balik, bisa miring saudara, dan kemungkinan bisa balik. Bus yang kita naik itu depan bannya 2, satu, dan belakang tuh ada 2 gitu. Ini 2 ini pecah. Bisa bayangkan saudara. Tapi puji Tuhan, setelah tunggu kira-kira 1,5 jam sampai ke 2 jam, bantu diganti dan perjalanan bisa dilanjutkan dengan berkat Tuhan. Dan perjalanan penuh dengan sukacita ya, penuh dengan sukacita. Ya di mobil nyanyi terus, lantaran kebanyakan hampir 90% itu ibu-ibu semua. Nyanyi, dan waktu sudah nyanyi semua semangat. Terus berkata, ketua kaum wanita bilang, yuk kalau gitu kita mau, siapa mau daftar jadi WL singer. Wah saudara, nyanyi mulai, yang mau jadi WL nyanyi. Nah nyanyi tanpa musik, akapela saudara, akapela. Jadi siapa mau ikut audisi, wah pada nyanyi semua. Bayangkan saudara, jurinya hampir 30 orang, wah rame kan. Nah tapi puji Tuhan, penuh dengan sukacita. Perjalanan Jogja, Solo, dan kembali ke Bandung. Hari Kamis malam Tuhan berkati, tiba dengan selamat dan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan sekali lagi, terima kasih untuk perhatian saudara dan doa saudara. Selanjutnya saudara, pengumuman minggu depan kami berdua, dan ada 2 lagi hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Cikongven, suami istri, dan juga Bapak Pendeta Latif Sinarto, Ketua MPP, itu akan pergi ke Manila. Ke Manila pada hari Jumat yang akan datang. Dalam rangka apa? Dalam rangka kami pergi ke sana itu untuk mengakreditasi Gereja Manila, Gereja Rehoboth Jemaat ICF Makati di Manila. Mengakreditasi dan dalam rangka ulang tahun ke-22 Gereja Rehoboth di sana. Kami yang mengakreditasi oleh sebab Gereja Rehoboth Jemaat Makati, ICF Makati di Manila
itu adalah cabang dari Gereja Rehoboth Bandung. Jadi ke sana pada hari Sabtu acaranya jam 10 pagi ada akreditasi ya. Dan sorenya ada penyerahan surat keputusan dalam satu upacara penyerahan surat keputusan pendewasaan Gereja Rehoboth Jemaat ICF Makati. Hari Minggunya kebaktian 2 kali, kebaktian istimewa dalam rangka ulang tahun ke-22. Perlu saudara ketahui bahwa Gereja Rehoboth di Manila itu selain cabang dari Gereja Rehoboth Jemaat Bandung, di sana jemaatnya waktu dibuka pertama itu kira-kira 10-15 orang. Sekarang jemaat yang berbakti sekarang itu ada 150 orang jemaat aktif, 80 orang jemaat yang kurang aktif dan simpatisan, dan 50 orang sekolah minggu, anak sekolah minggu. Ya, kita berdoa supaya Gereja Rehoboth Manila tetap diberkati Tuhan dan makin banyak jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Perlu saudara ketahui bahwa setiap kebaktian ternyata di sana ada translator, ada yang penerjemah untuk bahasa Inggris. Karena jemaat di sana bukan hanya jemaat yang dari Indonesia atau mahasiswa yang kuliah S2, S3 di sana, tetapi sudah ada jemaat-jemaat dari orang Australia sendiri yang hanya mengerti bahasa Inggris, jadi diterjemahin. Lagi didoain saudara supaya kebaktian di sana ada kebaktian bahasa Tagalog. Bahasa Tagalog adalah bahasa di Filipina sana. Kita doakan supaya pekerjaan Tuhan di sana boleh makin diberkati oleh Tuhan sehingga makin banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Kami akan berangkat pada hari Jumat dan kami akan kembali ke Bandung pada hari Rabu. 15 kami berangkat, tanggal 20 kami akan kembali ke Bandung. Tolong didoakan supaya perjalanan kami ke sana Tuhan tolong, baik perjalanan darat, udara, dan kami berenam di sana boleh menjadi saluran berkat untuk jemaat Gereja Rehoboth di Manila sana. Ya, terima kasih atas perhatian saudara. Terima kasih. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Makasih Tuhan Kau sudah memimpin kebaktian ini dari awal yang selesai dengan berkat Tuhan. Makasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang merupakan pesan-pesan Tuhan bagi kami semua. Makasih Tuhan, Engkau sudah memimpin perjalanan refreshing dari kebaktian kaum wanita pada hari Senin sehingga Kamis yang lalu, sehingga kami boleh di sana boleh bersuka cita dan kami boleh kembali ke Bandung dengan tidak kurang suatu apa. Kami berdoa juga untuk perjalanan kami berenam ke Manila pada hari Jumat yang akan datang untuk proses akreditasi dan pendewasaan Gereja Rehoboth Jemaat ICF Makati di Manila. Supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar dan hari Minggunya kami boleh bersuka cita karena Kau sudah memimpin selama 22 tahun Gereja Rehoboth di Manila boleh bertumbuh berkembang dengan pertolongan Tuhan. Kami tak berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang akan mengumumkan hasil pemilu yang akan datang. Siapa pun yang terpilih, kami percaya itu adalah hasil, itu adalah kehendak Tuhan. Karena Tuhan memegang kendali seluruh bumi ini dan juga kendali negara kami ini. Terima kasih Bapa, kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau menyertai memberkati keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, kuliah dan sekolah anak-anak kami semua. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara,
angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan berdoa, saudara. Shalom saudara, dalam Pastor Corner bulan Maret ini, kita akan mendiskusikan tentang cara menemukan kedamaian dengan mengatasi luka-luka masa lalu. Pastor Corner pada bulan Maret akan diadakan pada hari Kamis, 14 Maret 2024, pukul 7 malam sampai selesai, dengan pembicara Pendeta Yakobus Runkat. Acara ini dilakukan melalui Zoom meeting Gereja Rehoboth. Saudara, kelas KOR akan kembali dimulai pada bulan Maret 2024 minggu yang ketiga. Segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti kelas KOR. KOR membership akan diadakan hari Minggu ke-1 dan ke-3. KOR Maturity 1 diadakan setiap hari Rabu ke-1 dan ke-3. KOR Maturity 2 diadakan setiap hari Senin ke-1 dan ke-3. KOR Ministry diadakan setiap hari Senin ke-2 dan ke-4. KOR Mission diadakan setiap hari Minggu ke-2 dan 4. Seluruh kelas diadakan melalui Zoom meeting pukul 7 sampai 8 malam. Saudara dapat mendaftarkan diri melalui link berikut ini atau melalui QR Code yang disediakan. Shalom saudara, Biblical Night dalam seri The Order of Salvation akan diadakan di hari Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024 dengan judul Sanctification. Pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tahapan selanjutnya dari Ordo Salutis, yaitu pengudusan. Ini merupakan doktrin yang penting, karena berkaitan dengan karya Roh Kudus yang akan mentransformasi kehidupan orang percaya, sehingga mereka dapat menjadi serupa dengan Kristus. Beberapa materi yang akan dibahas adalah apa makna dan peran sanctification dalam Ordo Salutis dan juga aspek-aspek dari sanctification, termasuk transformasi karakter, pertumbuhan spiritual, dan pemurnian hati serta pikiran. Pertemuan ini akan diadakan jam 7 malam via Zoom Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersatu, saling mendukung dalam doa. Kita mengangkat tangan, berserah kepada Allah. Doa pengerja, Minggu 17 Maret 2024, Open Gate pukul 11 siang, acara dimulai pukul 11.30. Mengundang seluruh pelayan dan hamba Tuhan, khususnya pelayan dan panitia Paskah.